Ini kembali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan dalam sebuah majelis ilmu yang tentu saja kita harapkan bersama semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi majelis kita dan semua dari kita mengambil manfaat dan dapat berbuah pahala yang berlipat ganda yang kita berbahagia dengannya nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita akan lanjutkan kembali membaca kitab Hadis Arba'in An-Nawawi yang dikarang oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada hadis yang ke-19. Kata Imam Nawawi, an Abil Abbas Abdillahi ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma qala kuntu khalfan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya gulam inni uallimuka kalimat ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik rufi'atil aklam wa jaffatis suhuf rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi ihfazillaha tajidhu amamak ta'arraf ila Allahi ya'rifka fi shiddah wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa'lam anna an-nasra ma'as sabr wa anna al-faraja ma'al karb wa anna ma'al usri yusra. Naam. Hadits yang mulia ini diterima dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan nama Abul Abbas Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau sahabat saghir, sahabat kecilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara para sahabat Nabi ada sahabat-sahabat senior dan ada sahabat-sahabat junior. Nah, termasuk sahabat juniornya Nabi, sahabat kecilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah ibnu Abbas. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat perhatian dengan sahabat-sahabat kecil ini, sebagaimana perhatian Nabi dengan sahabat-sahabat senior beliau. Maka tidak jarang Nabi itu memberikan waktu kepada sahabat-sahabat junior untuk mengajari mereka ilmu dan membimbing mereka di atas ilmu agama. Nah, salah satunya adalah sahabat Abdullah bin Abbas ini. Beliau radhiyallahu anhu terlahir 3 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Nama beliau Abdullah, bapaknya Abbas. Abdullah bin Abbas, kakeknya Abdul Muttalib bin Abdul Muttalib, sama dengan kakeknya Nabi. Berarti Abdullah bin Abbas ini masih terhitung sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Abbas atau Abbas, bapaknya Abdullah bin Abbas adalah pamannya Nabi, saudara bapaknya Nabi. Nah, berarti beliau ini anak pamannya Nabi alias sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, beliau bernama Abdullah, dan banyak sahabat yang bernama Abdullah itu. Bukan hanya Abdullah bin Abbas, banyak. Tapi di sana ada diistilahkan oleh para ulama dengan al-abadilatul arba'ah, 4 Abdullah. Diistilahkan dengan 4 Abdullah karena mereka ini banyak kemiripan. 4 Abdullah yang dimaksud adalah Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin Al-As, dan Abdullah ibnu Zubair. Diistilahkan oleh para ulama dengan al-abadilatul arba'ah. Kenapa? Karena mereka punya banyak kemiripan. Satu, mereka mirip dalam hal usia. Jadi usianya sebaya. Nah kan sahabat yang bernama Abdullah itu banyak, tapi banyak yang senior. Contohnya Abdullah bin Utsman, sahabat Abu Bakar As-Siddiq, namanya Abdullah bin Utsman. Contoh lain Abdullah bin Mas'ud, nah, juga sahabat senior Nabi. Nah adapun Abdullah bin Abbas ini sahabat junior. Nabi SAW meninggal, Ibnu Abbas baru berumur 13 tahun. Sebahagian ada yang mengatakan baru berumur 15 tahun. Tapi subhanallah, beliau ini muda umurnya tapi luar biasa ilmunya. Makanya disebutkan bahwa Ibnu Abbas ketika meriwayatkan hadits ini dan diajak bicara oleh Nabi tatkala itu, Ibnu Abbas baru berumur 9 tahun, masih anak-anak. Nah, tapi luar biasa semangat beliau itu terhadap ilmu agama. Makanya Ibnu Abbas ini dikenal dengan Hibrul Ummah. Hibr itu dalam bahasa Arab artinya tinta. Nah, itu menggambarkan betapa luasnya ilmu Ibnu Abbas ini. Yang namanya kertas kosong tidak ada artinya kalau tidak ada tinta, tidak ada tulisannya. Nah Ibnu Abbas digelari dengan Hibrul Ummah, tintanya umat ini, yang menunjukkan luar biasa dan keluasan ilmu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau juga digelari dengan Turjumanul Quran, penterjemah Al-Quran, karena memang beliau ini ahli di dalam penafsir Quran. Di dalam menafsirkan Quran, Ibnu Abbas ahlinya. Dan ini berkat doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Jadi Ibnu Abbas ini pernah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kisahnya, ketika Ibnu Abbas ini sangat sering membuntuti Nabi. Beliau membuntuti Nabi dalam rangka untuk mendapatkan ilmunya Nabi. Nah, makanya seringkali Nabi itu bersama Ibnu Abbas. Jadi ilmu-ilmu yang beliau dapatkan itu Abdullah ibnu Abbas senantiasa melihat, menyaksikan dan memperhatikan gerak-gerak Nabi SAW, kecuali tatkala Nabi berada di rumah. Tapi subhanallah, Ibnu Abbas tidak mau menyerah. Beliau pengen tahu juga bagaimana tatkala Nabi ketika berada di rumah. Maka beliau cari kesempatan. Kebetulan salah satu istri Nabi yang bernama Maimunah juga masih bibinya Ibnu Abbas. Beliau ambil kesempatan ini. Maka suatu hari tatkala Nabi SAW berada di rumahnya Maimunah, bermalam di rumah Maimunah, maka Ibnu Abbas minta izin kepada Nabi dan minta izin kepada bibinya untuk diberikan izin bermalam di rumahnya Maimunah. Dan ketika itu Nabi ada. Nah Ibnu Abbas ini bermalam pengen tahu apa yang dilakukan oleh Nabi tatkala beliau di rumah. Kalau di luar rumah kan Ibnu Abbas sudah kuasai ilmunya. Nah, yang di dalam rumah ini Ibnu Abbas belum tahu. Maka Ibnu Abbas pun mulai bermalam di rumah bibinya Maimunah.
dan ketika itu ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas betul-betul memanfaatkan kesempatan itu. Di waktu malam Ibnu Abbas berjaga, memperhatikan gerak-geriknya Nabi. Apa kira-kira yang dilakukan oleh Nabi ini? Nah, karena memang maksud beliau ingin tahu bagaimana ketika Nabi di rumah. Nah, sampai suatu ketika kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam qiyamul lail, beliau bangun di sepertiga malam terakhir qiyamul lail, salat tahajud. Ibnu Abbas ikut, dan Ibnu Abbas ketika itu datang kemudian masuk pas tepat di samping Nabi, namun di sebelah kiri. Nabi SAW sholat, Ibnu Abbas bermakmum, tapi di sebelah kirinya Nabi SAW. Maka Ibnu Abbas langsung putar, Rasulullah langsung putar kepalanya Ibnu Abbas, dan Rasulullah letakkan di samping kanannya. Nah, inilah saf yang benar. Jadi kalau misalnya kita bermakmum bersama imam, makmum kalau sendirian tepat berada di sampingnya imam. Kalau sudah dua orang, baru mundur ke belakang. Nah, itu sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Ibnu Abbas ketika salah dalam bersaf, langsung Nabi tegur, langsung Nabi putar kepala Ibnu Abbas dan ditempatkan oleh Nabi tepat di samping kanan beliau sallallahu alaihi wasallam. Di situ Ibnu Abbas tahu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan qiyamul lailnya. Nah, pada saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekap Abdullah bin Abbas, kemudian mendoakan untuk beliau, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah Ibnu Abbas tentang agama dan ajarkanlah dia ilmu tafsir. Ini para jamaah sekalian, berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kesungguhan Ibnu Abbas, maka beliau menjadi alim dari kalangan para sahabat, termasuk dari ulamanya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Walaupun Ibnu Abbas sudah didoakan Nabi, beliau bukan berarti berpangku tangan. Kan sudah didoakan oleh Nabi. Kemudian Ibnu Abbas tidak menempuh sebab-sebab untuk dapat ilmu. Tidak. Betul beliau didoakan Nabi, tapi doa itu cuma sebab. Kita kalau mau dapat ilmu harus nuntut ilmu, harus belajar kepada ahlinya. Makanya kata Nabi, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu didapatkan dengan belajar. Tidak datang sendiri itu ilmu. Makanya ulama mengatakan al ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, tidak datang sendiri dia. Makanya kalau mau pintar, mau cerdas, belajar ilmu. Terlebih khusus ilmu agama. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya Ibnu Abbas ridwanullah alaihim ajma'in, beliau punya ilmu yang sangat luas. Sampai disebutkan di masa beliau, Ibnu Abbas ini ahli bukan hanya dalam bidang tafsir aja, tapi dalam semua cabang ilmu beliau ahlinya. Sampai beliau buat majelis. Jadi kalau buat majelis Ibnu Abbas itu, dalam tafsir beliau ada majelisnya, dalam fikih beliau ada majelisnya, dalam hadis beliau ada majelisnya, dalam bahasa Arab beliau ada majelisnya. Semuanya ahli di dalam agama. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibnu Abbas pernah suatu hari ditanya, "Wahai Ibnu Abbas, bagaimana kamu bisa dapat ilmu yang begitu luas?" Apa kata Ibnu Abbas? Kata beliau radhiyallahu taala anhu, ya, biqalbin aqul wa bilisanin saul. Aku dapat ilmu ini dengan hati yang senantiasa berfikir dan lisan yang senantiasa bertanya. Nah, Ibnu Abbas ini kalau beliau ada suatu masalah, beliau kan ketika itu masih anak-anak di masanya Nabi. Beliau langsung tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sudah wafat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Abbas tidak menyerah. Beliau datang kepada sahabat-sahabat senior, kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman, kepada Ali, nuntut ilmu kepada mereka.
Sehingganya Ibnu Abbas kalau ada masalah, beliau nanya kepada 30 orang sahabat dulu. Jadi bukan hanya satu sahabat, 30 orang sahabat ditanya Ibnu Abbas, sehingga beliau punya referensi yang sangat banyak, dijadikan rujukan di masanya di dalam hal ilmu agama. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sampai disebutkan pernah di masa kekhalifahannya Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi disebutkan Umar bin Khattab ini beliau punya majelis syura. Di situ beliau mengumpulkan sahabat-sahabat senior. Jadi sahabat-sahabat senior dari kalangan muhajirin dan sahabat ansor dikumpulkan oleh Umar di majelis syura beliau. Nah, tatkala itu Umar bin Khattab juga mengikut sertakan sahabat Ibnu Abbas yang masih muda belia. Nah, sahabat yang lain kan protes, "Wahai Amirul Mukminin, kenapa yang kau ajak ke sini cuman Ibnu Abbas? Kami juga punya anak-anak yang sebaya dengan Ibnu Abbas. Kok cuman Ibnu Abbas saja?" Protes sebahagian sahabat. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Umar bin Khattab mengatakan, "Sesungguhnya kalian tahu siapa Ibnu Abbas ini." Maka beliau pun menunjukkan kepada sahabat yang mungkin belum tahu bagaimana keluar biasaan keilmuan Ibnu Abbas walaupun beliau masih muda. Maka suatu hari tatkala Umar bin Khattab mengumpulkan sahabat-sahabat senior di majelis syura beliau, maka Umar bertanya kepada sahabat tentang satu ayat di dalam Quran atau satu surah di dalam Quran di mana Allah berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Dalam surat An-Nasr. Sayyidina Umar bin Khattab tanya, "Apa menurut kalian tentang tafsir ayat dan surat ini?" Sebagian sahabat mengatakan, wahai Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, itu ayat, itu surat memerintahkan kita untuk banyak-banyak berzikir, memuji Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala datang kemenangan. Ketika kita melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam, banyak-banyak istighfar kepada Allah sesuai teks ayat. Tidak salah juga sahabat ini, tapi Umar menginginkan tafsir yang lebih mendalam, bukan hanya sesuai teksnya saja. Maka sebagian sahabat ketika itu ada yang mengatakan, "Ma'adri ya Amirul Mukminin, kami tidak tahu wahai Amirul Mukminin apa tafsir mendalam dari surat itu." Sebagian lain mengatakan, sebagian lain tidak mengatakan sepatah kata pun. Maka gilirannya Ibnu Abbas ditanya oleh Umar bin Khattab, "Ya Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, apa kiranya pendapatmu tentang surat itu?" Maka Ibnu Abbas langsung mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu iyyahu." Wahai Amirul Mukminin, itu ayat, itu surat menunjukkan bahwa ajalnya Rasulullah sudah hampir tiba, yang Allah beritahukan kepada beliau. Loh, kok bisa? Ayat itu kalau kita baca surat itu tidak ada yang menunjukkan bahwa ajal Nabi sudah dekat. Kok bisanya Ibnu Abbas menafsirkan seperti itu? Nah, inilah penafsirannya Ibnu Abbas, luar biasa. Iya. Nah, beliau menerangkan bahwasanya tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ditolong oleh Allah, agama ini sudah dimenangkan, manusia sudah berbondong-bondong masuk Islam, berarti tugasnya Nabi sudah selesai. Islam sudah sempurna. Kalau begitu, Allah Subhanahu wa taala yang merindukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah pengen panggil Rasulullah SAW. Barulah di situ para sahabat tahu bagaimana tafsir dari ayat itu.
Maka semenjak itu sahabat yang lain betul-betul mengakui keilmuan sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Beliau termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Hadis yang beliau riwayatkan sekitar 1660 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau meninggal di Taif sekitar umur 70-an tahun. Meninggal pada tahun 68 Hijriah, dan beliau radhiyallahu taala anhu disolatkan ya oleh Muhammad ibnul Hanafiyah, salah seorang anak dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaannya kepada sahabat Abdullah ibnu Abbas. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, salah satu hadis yang beliau riwayatkan hadis yang kita bacakan tadi. Jadi hadis ini berisi cerita dari sahabat Abdullah bin Abbas. Jadi beliau mengatakan, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu aku pernah berada di belakangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, boncengan dengan Nabi. Jadi Nabi yang membonceng Ibnu Abbas. Subhanallah. Ini menunjukkan ketawaduannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bonceng anak kecil. Beliau bonceng anak kecil di atas seekor keledai lagi. Disebutkan dulu ya, kalau zaman dulu Pak, kan tidak ada kendaraan seperti sekarang. Jadi mereka gunakan onta, kuda, keledai. Nah, keledai itu termasuk kendaraan yang paling murah tatkala itu. Kendaraan yang paling murah tatkala itu. Nah, itu yang dipakai oleh Nabi membonceng Ibnu Abbas, padahal beliau Rasulullah. Nah, ini menunjukkan tawaduknya Nabi. Orangnya sangat rendah hati. Dan orang yang seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seorang itu tawadhu karena Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala semakin mengangkat derajatnya. Beda orang yang sombong, Pak. Orang yang sombong menganggap dirinya lebih tinggi, menganggap dirinya lebih hebat, berhak menginjak-injak orang lain, merasa dirinya lebih hebat, merasa dirinya lebih tinggi, merasa dirinya paling mulia dan berhak untuk apa? Menista dan menginjak orang lain. Nah, orang yang sombong ini akan jatuh sebagaimana air tidak akan bisa menetap di tempat yang tinggi, pasti akan jatuh juga. Nah, seperti itulah orang yang sombong. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu, kata Nabi SAW, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Itu orang sombong. Orang sombong tidak mau menerima kebenaran. Sudah dibacakan kepadanya Quran hadis, jelas dalilnya, tidak mau dia terima. Ini orang sombong. Nah, sama dengan orang yang suka rendahin orang lain. Apa yang mau kita sombongkan sementara kita ini diciptakan oleh Allah dari setetes air yang hina? Tidak bawa apa-apa kita ke dunia ini. Apa yang mau kita sombongkan kalau bukan taufik dari Allah, kalau bukan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa duduk di tempat seperti ini. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini, bahwa seorang hendaknya bersikap tawadhu. Nabi SAW saja, padahal beliau makhluk Allah yang termulia, tidak ada makhluk di kolong langit dunia ini yang lebih mulia ketimbang Nabi kita Muhammad SAW. Beliau yang paling mulia. Tapi bersamaan dengan itu, beliau yang paling tawadhu. Pernah suatu hari, Pak, Umar bin Khattab menjumpai Nabi, mau ketemu Nabi. Ternyata Nabi sedang istirahat. Nabi beristirahat di sebuah permadani beliau yang terbuat dari kayu rotan, yang mana kalau beliau berbaring itu punggung Nabi berbekas. Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab melihat itu, nangis Umar, Pak. Ya Rasulullah,
engkau adalah Rasulullah, engkau adalah orang yang paling mulia, tapi begini keadaanmu ya Rasul. Sementara di sana Raja Persia, Raja Romawi, mereka berdiri berbaring di atas dipan-dipan yang empuk ya Rasul. Kamu seperti ini ya Rasul. Apa jawabnya Rasulullah SAW? Simpel aja. Kata Nabi SAW, wahai Umar bin Khattab, tidakkah engkau ridha bagi kita nanti di akhirat, sementara untuk mereka di dunia saja? Tidakkah engkau ridha dengan hal tersebut? Umar bin Khattab mengatakan, aku ridha ya Rasulullah. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, Ibnu Abbas dibonceng oleh Nabi SAW. Kemudian Rasulullah SAW memanfaatkan kesempatan itu untuk mengajari Abdullah bin Abbas. Nah, ini menunjukkan perhatiannya Nabi kepada anak kecil. Ya. Kenapa anak kecil? Karena mereka inilah yang nantinya akan meneruskan perjuangan kita. Didik mereka dengan baik. Mereka nanti yang akan meneruskan kita, dan mereka yang menjadi tanggung jawab kita, anak-anak kita terutama, Pak. Makanya Nabi itu sangat perhatian dengan anak kecil. Nabi ajari dan Nabi ingatkan para orang tua, ajari anakmu, didik anakmu dengan baik. Kata Nabi SAW, muru auladakum bis shalah wahum abna sab'i sinin. Perintahkan anakmu supaya solat tatkala berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wahum abna asyri sinin. Pukul mereka, pukulan pendidikan kalau mereka tidak mau solat ketika umur 10 tahun. Nah, kalau umur 15 tahun tidak mau solat, kira-kira diapai, Pak? 10 tahun tidak mau solat dipukul kata Nabi. Tapi pukulan pendidikan maksudnya Nabi itu. Nah, ini 15 tahun tidak solat lagi. Nah, ini jamaah sekalian. Nah, ini perintah kepada siapa? Kepada orang tua. Memang anak itu pada saat dia belum balik, belum wajib sholat. Tapi orang tua diperintahkan, merintahkan anaknya untuk apa? Untuk sholat. Supaya latihan bagi mereka. Terbiasa mereka ibadah itu. Ini dalam hal ibadah. Dalam hal adab, Nabi juga ajari anak-anak kaum muslimin supaya beradab. Pernah suatu hari salah seorang sahabat kecil Nabi yang bernama Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah ketika itu makan bersama Nabi satu nampan. Nah, ketika itu Umar bin Abi Salamah makannya ya dengan sesuatu nampak dari beliau yang kurang adab. Diajari Nabi. Nabi panggil dengan lemah lembut, ya gulam, wahai anakku. Dipanggil, ya wahai gulam, wahai anakku, samillah, sebutlah nama Allah sebelum makan, baca bismillah. Wakul biyaminik, makan minum dengan tangan kananmu, karena makan minum dengan tangan kiri itu perbuatannya setan. Wakul mimma yalik, makanlah yang ada di dekatmu dulu, jangan langsung kemana-mana tanganmu. Nah, diajari oleh Nabi apa? Sallallahu alaihi wasallam adab. Subhanallah. Bahkan tidak jarang kadang Nabi SAW itu mencandai anak-anak kaum muslimin. Ada dulu di zaman sahabat seorang yang bernama Abu Umair. Abu Umair ini punya hewan peliharaan burung namanya Nugoir. Dia kasih nama burungnya itu si Nugoir. Anak-anak, nah, suatu hari burungnya ini mati. Maka si Abu Umair ini pun bersedih, menangis dia. Ya namanya anak-anak, mati hewan peliharaannya, nangis dia. Nah, ketika Nabi lewat, Nabi mencandain Abu Umair ini. Abu Umair ini, kata Nabi, masih anak-anak, ya Abu Umair, ma fa'alan Nugair. Wahai Abu Umair, kenapa dengan si Nugair, burung kesayanganmu itu? Dicandai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sangat memperhatikan kepada anak-anak kaum muslimin. Didik mereka dengan baik, jangan sampai kita salah di dalam mendidik. Kita yang jadi tanggung jawabnya. Kita yang bertanggung jawab terhadap anak-anak kita, maka kita pun harus benar di dalam memberikan pendidikan kepada mereka. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ya gulam, wahai anakku,
Ibnu Abbas ketika itu baru berumur 9 tahun. Subhanallah, baru berumur 9 tahun, Pak. Belum balik tentunya itu. Wahai anakku, inni uallimuka kalimat. Aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Pegang kalimat ini baik-baik. Kata Nabi SAW, betul-betul membekas di hatinya Ibnu Abbas. Makanya beliau bisa riwayatkan, bisa kita baca. Sampai pada hari ini, sudah 1500 tahun yang lalu, hadisnya Ibnu Abbas kita masih bisa baca. Kapan beliau cerita ini? Masih anak-anak. Subhanallah. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Memang luar biasa anak-anak kaum muslimin zaman dulu itu. Mereka masih muda, masih anak-anak, tapi semangat luar biasa di dalam belajar agama, di dalam mengamalkan ilmu agama. Nah, beda dengan anak-anak kita sekarang, Pak. Terlalu banyak ngucik HP, terlalu banyak main HP. Nah, itu yang banyak mempengaruhi dia. Nah, kita orang tua kalau tidak ngawasin anak-anak kita main HP, kita serahkan saja HP itu kepada mereka, kita rusak mereka, Pak. Hati-hati, Pak. Ya. Berikan HP kepada mereka, tapi ada batasannya, ada jam-jamnya. Jangan sampai mereka sudah kecanduan dengan HP itu, kita nanti yang repot. Ya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, Nabi mengajari Ibnu Abbas tentang perkara akidah. Nah, kata para ulama, ini menunjukkan kepada kita bahwa anak walaupun masih di usia dini, ajarkan kepada mereka akidah, tanamkan kepada mereka nilai-nilai iman dan tauhid semenjak kecil itu. Diajarkan, ya, bukan dibiarkan. Ada sekarang sebagian orang mengatakan anak itu kalau masih kecil ndak usah dilarang lah, biar aja, kan belum berdosa juga. Nah, ini keliru dalam mendidik, Pak. Justru masih anak-anak, kalau dia melakukan kesalahan, tegur dia, larang dia. Ya, perhatikan, Pak, Nabi pernah kepada cucunya Hasan dan Husain. Hasan dan Husain ini masih anak-anak, mainin korma sedekah, korma zakat, beliau masukkan di mulutnya. Nah, termasuk kekhususan keluarga Nabi, tidak boleh makan harta zakat, tidak boleh. Nah, karena disebutkan zakat itu dari kotoran-kotoran manusia. Keluarga Nabi tidak makan yang seperti itu. Nah, Hasan dan Husain ini mainin korma itu, dimasukkan di mulutnya. Namanya masih anak-anak. Dilihat oleh Nabi SAW. Apa kata Nabi? Qih, qih. Ini orang Arab biasa mengucapkan seperti itu. Maksudnya apa? Buang itu, buang itu. Tidakkah kau tahu, wahai Hasan dan Husain, bahwa keluarganya Nabi tidak makan harta sedekah? Padahal masih anak-anak. Mungkin kalau sebagian orang sekarang ini, nggak usahlah, biarkan saja, masih anak-anak juga. Oh, tidak seperti itu pendidikan Islam. Diajarkan memang semenjak kecil, Pak. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Luqman Al-Hakim di dalam Quran, bahkan diabadikan namanya dalam Quran, diabadikan pengajarannya dalam Quran, disebut lagi namanya dalam satu surat, namanya surat Luqman. Kenapa disebut surat Luqman? Karena di situ terdapat pengajaran Luqmanul Hakim kepada anak-anaknya. Anak-anaknya masih kecil, Pak. Ya. Tapi apa? Diajari oleh Luqmanul Hakim tentang perkara tauhid, iman dan akidah. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan kau berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang paling besar. Nah, ini juga kata para ulama, kalau ngajarin anak itu, jelaskan juga kenapa mereka mesti dilarang. Ada sebagian orang tua kalau misalnya ngajarin anaknya, nah, nggak boleh itu, dilarang. Anaknya tanya, kenapa Pak? Nggak usah tanya-tanya, yang penting nggak boleh kamu lakukan. Nah, ini keliru juga. Anak itu kadang pengen tahu, bahkan pengen tahunya besar, jelaskan juga. Walaupun mungkin masih belum sampai di akalnya, tapi dia butuh penjelasan, jelaskan dia. Nah, itu menunjukkan kecerdasan anak itu juga. Kenapa pengen tahu?
Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Subhanallah, agama kita itu sempurna. Sampai dalam urusan-urusan pendidikan anak juga diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, perhatikan apa yang dipesankan oleh Nabi kepada Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah berada di hadapanmu. Ini pertama pesannya Nabi kepada Ibnu Abbas. Jagalah Allah. Apakah Allah butuh penjagaan? Tentu tidak. Allah tidak butuh kepada makhluknya. Allah maha kaya, Allah maha kuat. Allah tidak butuh dengan siapa-siapa, tapi makhluklah yang butuh kepada Allah. Kalau begitu apa makna hadis ini? Jagalah Allah. Makanya hadis itu terkadang tidak bisa kita pahami secara tekstualnya. Kita harus lihat juga kontekstualnya, tafsirnya bagaimana, penjelasan ulama bagaimana. Nah, kalau kita pahami secara zahirnya hadis, jagalah Allah. Oh, berarti Allah butuh penjagaan ya? Oh, tidak. Allah tidak butuh penjagaan. Justru Allah Al-Hafiz yang menjaga hambanya. Bukan kita yang jaga Allah. Kalau begitu apa makna hadis ini? Dengarkan kata para ulama. Nah, ini pentingnya kita belajar itu dari para ulama. Mereka yang menjelaskan lafaz-lafaz hadisnya Nabi. Jagalah Allah. Apa maksudnya? Jagalah agama Allah. Nah, ini Pak mirip dengan firman Allah dalam Quran juga. Allah berfirman, "In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Tolonglah Allah, niscaya Allah akan menolong kalian dan akan mengokohkan kaki-kaki kalian. Apakah Allah itu butuh dengan pertolongan kita? Allah tidak butuh dengan kita. Lah kalau begitu apa makna ayat ini? Tolonglah Allah, maksudnya tolong agama Allah. Bagaimana kita menolong agama Allah? Agama Allah ada perintah, ada larangan. Perintah kita jalankan, larangan kita tinggalkan. Nah, itulah menolong agama Allah. Itulah menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah ada dua. Ada yang sifatnya takdiri, ada yang sifatnya syar'i. Perintah Allah yang sifatnya takdiri yaitu segala ketentuan qada dan qadarnya Allah. Ketika menimpa, yakin itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ridha dan bersabar menerima takdir dan ketentuan Allah. Siapa yang tidak sabar, berarti dia tidak menjaga Allah, berarti dia tidak akan mendapatkan penjagaannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jagalah Allah, maksudnya jagalah perintah-perintah Allah, lakukan perintah itu. Jagalah Allah, maksudnya jagalah larangan-larangan Allah, tinggalkan hal tersebut. Jagalah Allah, maksudnya jagalah syariat Allah. Dengan mempelajari agama Allah, syariat ini akan terjaga. Nah, syariat ini bisa tidak terjaga kalau kaum muslimin sudah banyak kurang mempelajari agama Allah. Pelajari agama ini, Pak. Nah, pelajari agama ini. Karena agama kita walhamdulillah dijelaskan di dalam Quran, dijelaskan di dalam hadis Nabi, semuanya ada dari A sampai Z. Jadi agama kita ini sempurna, luar biasa. Jangankan dalam urusan yang besar, urusan-urusan kecil ada aturannya di dalam agama. Tentang tata cara buang hajat, yang itu tidak ada aturannya di agama-agama lain. Di dalam agama Islam, tata cara buang hajat ada aturan, adab dan etikanya. Makai cincin, ada ulama Pak yang mengarang kitab judulnya Ahkamul Khotam, hukum-hukum seputar cincin, dalam satu jilid tebal. Kira-kira apa yang dibicarakan itu ya? Kalau kita kan taunya makai cincin aja, ada juga hukum-hukumnya itu ternyata. Subhanallah, menunjukkan agama kita betul-betul lengkap, asalkan kita mau mempelajari. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jagalah Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu.
Al jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Kalau kita menjaga agama Allah, Allah akan jaga kita. Bagaimana Allah menjaga kita? Allah jaga kita dalam dua perkara: menjaga dunia kita, menjaga agama kita. Allah jaga kita dari perkara syahwat, Allah jaga kita dari perkara syubhat. Karena manusia itu banyak-banyak disesatkan dalam dua ini, syubhat dan syahwat. Syubhat, ya, salah di dalam belajarnya, maka dia tersesat. Makanya kita betul-betul, Nabi sudah berpesan, taraktu fikum syai'aini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballahi wa sunnati. Kutinggalkan kepadamu dua perkara, kalau kau pegang baik-baik dua perkara ini, selamat, tidak akan bakalan sesat. Apa itu? Quran dan hadis Nabi. Pegang itu baik-baik. Apa yang datang dari Allah, apa yang bersumber dari Rasulullah, ambil dia. Apa yang tak bersumber dari Allah, tak bersumber dari Quran, apa yang tak bersumber dari Rasulullah, tak bersumber dari sunnah Rasulullah, jangan ambil dia. Beragama itu simpel aja. Ya, beragama itu sederhana saja. Ada dalilnya kita amalkan, tak ada dalilnya jangan kita amalkan. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, agama ini saja kalau kita mau jalankan seluruhnya, tidak sanggup kita, Pak. Kalaupun kita diberikan umur 1000 tahun, tidak mungkin kita bisa menjalankan apa? Seluruh agama ini. Ya. Nah, kalau kita seperti itu tidak sanggup, kita masih mau buat lagi ajaran-ajaran baru yang tidak pernah dicontohkan dan dituntunkan oleh Nabi. Ingat, Nabi bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang beramal suatu amalan tidak sesuai dengan perintahku, tidak sesuai dengan ajaranku, tidak sesuai dengan tuntunanku, maka amalan tersebut tertolak, sia-sia, tidak diterima. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Al jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amalan. Kalau dia menjaga Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penjagaan kepada dirinya. Allah jaga kita, dunia dan agama kita. Termasuk di dalamnya dari perkara syahwat. Yang banyak-banyak menjerumuskan orang ini dari perkara syahwat 3. Harta, tahta, wanita. Nah, inilah yang memancing syahwat kita. Harta, tahta, wanita. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, manusia itu diberikan syahwat oleh Allah, ya kan? Nah, syahwat ini perlu kita kendalikan. Bukan artinya kita dilarang bersyahwat. Syahwat itu Allah jadikan pada diri manusia untuk kelestarian manusia. Kalau tidak ada syahwat, tidak mungkin kita bisa menikah, Pak. Kalau tidak ada syahwat, tidak mungkin kita bekerja nyari harta, Pak. Ya kan? Semuanya itu karena syahwat. Tapi ingat, syahwat perlu dikendalikan. Kalau tidak kita kendalikan, maka jadi binatang. Maka bisa jadi binatang. Nah, itulah yang difirmankan oleh Allah, ulaika kal an'am bal hum adall. Manusia itu akan bisa menjadi hina, rendah, bahkan lebih sesat daripada hewan ternak. Kalau sudah melepaskan hawa nafsunya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan manusia itu terkumpul dari jiwa yang beraneka ragam. Ada jiwa malaikat, ada jiwa iblis, ada jiwa binatang buas, ada jiwa binatang ternak. Terkumpul menjadi satu, ada dalam jiwa manusia. Lihat jiwa malaikat, apa ciri malaikat, apa sifat malaikat? Ketundukan dan kepatuhan ada pada manusia. Ada jiwa iblis, apa jiwa iblis? Termasuk sifatnya membangkang, sombong, hasad, ada pada diri manusia. Terkumpul padanya jiwa binatang buas. Apa jiwa binatang buas sifatnya? Menguasai. Itu juga ada pada manusia. Juga ada binatang ternak, malas dan bodoh. Nah, manusia diperintahkan untuk mengendalikan yang seperti itu. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih banyak faedah-faedah yang kita bisa petik dari hadits yang mulia ini. Namun waktu membatasi kita, sudah menunjukkan waktu Isya dan
Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita tambahan ilmu, dan semoga kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan, dan semoga Allah senantiasa memberikan keistiqomahan, hidayah dan taufik kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.